sampah itu dipisah, ya. Lebih mudah lagi nanti yang ini dijual ke sini, yang ini dijual ke sana. Kita kan tidak bisa merubah nasib siapapun, kecuali mereka ingin berubah. Saya itu hanya membantu, memfasilitasi, memberikan informasi, mengajak mereka kemana-mana, membuka wawasan. Kita walaupun miskin, kita harus kejar cita-cita mimpi kita jangan sampai putus. Menurut saya, dengan pendidikan sekolah itu, saya bisa mencapaikan cita-cita saya dan membahagiakan orang tua saya. Kalau kamu punya ilmu, punya satu keahlian, pasti hidup kamu itu akan berubah. Kamu nggak usah harus tinggal di tempat tinggal yang seperti ini. Keluarga kamu bisa kamu angkat kan harkat derajatnya. Yang mungkin adalah merubah nasib atau memberi kesempatan anak-anak ini untuk jangan dong pemulung itu jadi turun-temurun. Sebetulnya nggak punya rencana, tapi terjadi aja seperti itu. Jadi barangkali memang sudah jalannya seperti itu, terus kok semua ketemu, saya nggak pernah mencari anak-anak ini. Karena awalnya itu hanya untuk anak-anak transmigran di Barak Departemen Transmigrasi waktu tahun 2001. Sekarang kan udah nggak ada lagi ya Departemen Transmigrasi dan gedungnya juga sudah berubah sekarang. Nah dari situ awalnya nggak ada niat untuk bikin sekolah seperti ini. Tapi kemudian karena anak-anak pemulung waktu itu ikutan kegiatan di sana. Setelah anak-anak transmigrannya itu direlokasi ya akhirnya jadilah seperti ini. Dan mereka yang bilang masih pengen belajar, masih ingin belajar itu kan untuk saya sesuatu kan. Jadi kita coba cari tempat, makanya pindah ada ruko. Tapi ruko itu kan sempit ya, terus kita harus kelasnya itu harus gantian. Kurang srek lah saya di situ, terus pindah lagi ada di Pondok Lapa waktu itu. 2 tahunan lah di situ, terus gedungnya juga karena milik pemerintah waktu itu mau dipakai untuk kepentingan yang lain ya kita harus pindah lagi. Sampai akhirnya ya dapatlah tempat ini. Anak-anaknya ikut, bukan anaknya aja, keluarganya juga ikut. Itu yang ada, ya kan makanya aja namanya Namanya sekolah kami karena kami semua yang terlibat di sini itu sama-sama belajar. Bukan hanya anak-anaknya, tapi saya juga dan guru-guru juga yang lain belajar bagaimana kita saling berinteraksi supaya anaknya bisa ngerti apa yang kita sampaikan dan kita juga mengerti apa yang anak-anak ini butuhkan. Sekolah kami ini nggak pakai banyak aturan, karena semua yang terlibat guru-guru di sini sejak awal juga sudah terlibat. Jadi ini adalah bayi kita bersama lah, istilahnya seperti itu. Dan masing-masing sudah tahu apa yang kapasitas mereka untuk mereka kerjakan. Bagi tugas sendiri, tapi nggak relawan tentunya.
Saya yang harus berpikir gimana caranya mereka juga sejahtera lah, karena mereka juga punya keluarga. Boleh bertanya. Ini dulu, selamat siang adik-adik, nama saya akan menjelaskan, oke? Nah, siapa yang tahu limbah itu apa? Nggak ada yang tahu, makanya sekarang dengerin ya. Sesuatu yang tersisa setelah proses industri dan bersifat racun dan membahayakan bagi makhluk hidup itu disebut limbah. Kalau kamu buang sisa makanan, jadinya Jadi dulu saya sebelum sekolah membantu ibu memulung. Saya melihat kakak sekolah di sekolah kami ini. Saya ingin sekolah sini saja terus biar mencapai cita-cita saya. Saya melihat teman-teman saya pada sekolah sini. Sekolah kami ini gratis. Saya langsung masuk, kakak saya pun sekolah di sini. Nah, saya masuk dari kelas 1 sampai kelas 5. ini Plastik. plastik ini sama plastik botol sama nggak? Sama. Beneran? Kamu kalau nimbang botol, nimbang ini bareng nggak? Ini masuknya apa? Mainan. Menurut saya, walaupun anak penjabat, pemulung, miskin, ataupun apa, tetap saja bisa sekolah dan menaiki kuliah. Karena saya sampai sekarang bisa sekolah, bisa membuktikan itu. Saya sangat beruntung karena sekolah ini membantu anak yang tidak mampu. Bikin tugas komputer 3. Yes. Yang membedakan ini kita tidak bisa semuanya mengikuti silabus dan kurikulum dari pemerintah. Karena anak-anak ini kan anak-anak khusus juga, yang mana kalau kita padatkan habis kurikulum itu, isi otaknya tetap nggak ada. Ya, dan kita nggak bisa itu kasih tugas, kasih segala rupa karena orang tuanya nggak bisa bantu. Jadi kita tetap guideline-nya itu tapi pelan-pelan aja. Nah, mengisi kekosongan itu ya kita belajar etiket, bagaimana kebersihan, bagaimana berterima kasih, bagaimana menjaga lingkungan. Assalamualaikum, lagi ngapain? Ada siapa? Dan yang ini kemarin posyandu 41. Berapa? 41. 4 kilo. Ya 4 kilo 1 gitu. Yang satunya? Itu 3,5. Kamu udah diimunisasi belum? Udah? Kemarin katanya BCG udah? telat. Soalnya BCG kan -nya? di rumah sakit 2 bulan. Oh. Jadi belum. Belum satu pun. Jadi barangkali menurut saya sekarang itu kan tidak ada media yang sampai ke desa, yang terus mengedukasi bahwa sebagai warga negara ini, harus itu, harus itu. Sehingga semuanya itu buta ya tentang peraturan atau undang-undang di negara kita. Kesatu, undang-undang perkawinan misalnya. Sampai saat ini saya juga nggak tahu sebetulnya undang-undang perkawinan itu umur berapa sih. Karena kalau dibaca itu kok versi ini, versi itu. Yang benar tuh yang mana? Let's say, saya aja bingung, apalagi mereka. Dan kebiasaan dari zaman dulu, dari zaman Kartini, kan anak-anak kawin umur 14, 13, itu masih terjadi di desa-desa. Sementara umur itu kan belum punya KTP, nader bayi. Nah sehingga anak-anaknya yang lahir kan mereka juga nggak tahu mesti punya akte buat apa. Bikinnya nggak ngerti, susah pula. Terus nanti keburu pisah, nikah lagi sama yang lain ya. Akhirnya ya sampai ke sini mereka nggak punya identitas. Ketidaktahuan dan mereka merasa nggak ada perlunya untuk punya ini. Pinter udah punya akte kan. KIA juga punya dia. Kalau KIA kawin juga. kan belum. Mau sekolah ke sekolah formal perlu identitas. Saya kan nggak mungkin mendidik mereka sampai sekolah lebih tinggi di sini. Yang bisa saya lakukan di sini adalah membekali mereka harus kemudian punya. Paling kurang mereka ikut ujian paket A atau SD, itu mereka harus sudah punya akte kelahiran. Sehingga ke SMP dan SMA formal terbuka jalannya.
Saya tidak datang mengatasnamakan mereka, tapi saya tuntun orang itu untuk menghadap kepala desa dulu, pastinya RT RW-nya di desanya. Ini caranya begini, terus caranya begitu, ke kecamatannya. Kemudian dari situ, ini Dukcapil, cuman menunjukkan cara dan jalan. Tapi mereka yang melakukannya sendiri. Sehingga mereka-mereka yang pernah kita antar dan kita bimbing, itu bisa lagi mengajarkan teman-temannya dan yang lain-lain. Angkatin semua, iya. Angkatin, beresin. Itu bantu-bantu guru, apa, cuci piring, apa. Yang rajin sekolahnya, cepat sukses, bantu orang tua. Saya punya anak 3 di rumah, saya bekerja dulu. Terus habis udah rapi dari rumah, berangkat nyuci gosok. Sekitar sore jam 3 jam 4 saya berangkat mulung. Suami udah meninggal, mungkin sudah ada 20 tahunan. Disuruh bikin BPJS ke RT sono. Cuman sayanya belum jalan karena sayanya belum ada pegangan gitu. Ini juga 3-3-nya anak saya belum pada punya akte. Katanya, kapan kamu mau bikin akte? Ya, ntar ya Bu, ntar saya usahain. Yang punya Nur emang dulu punya, tapi nggak ada, udah pada hancur, kebanjiran. Jadi tinggal dia ini, belum. Ya takut ada apa-apa gitu ditanyain ntar sama Bu Ina. Ya itu yang dipentingin, akte. Saya bersyukur sekali karena saya udah dibantu sama Ibu Ina, anak saya sampai bisa kuliah. Tadinya Tini waktu umuran berapa tahun sekolahnya di sono, Serojul sono, di depan sono. Terus dia cuma hanya 1 bulan, jadi Yati nggak kuat uang bayarannya itu. Terus Yati pindahin ke SK. Ada yang bilang, kata warga sini, angguran sekolah di situ aja katanya gratis, sepatu, baju, sekolah, tas, buku, Bu Ina yang ngasih. Ya udah dia minta ke sini ke sekolahnya, sama juga Nur. Udah ya dioper ke situ ke SK. Mah, Tini mau sekolah kayak kakak di sekolah kami. Tini nggak mau ikut mulung, Tini mau mengejar mimpi Tini. Lalu ibu bilang, ya udah kalau mau begitu, ibu memasukkan Tini ke sekolah kami. Pada saat aku libur sekolah, keluarga aku melihat pemandangan yang ada di sana di Malang. Ya udah, kamu biar cepet pinter, sekolahnya nggak usah ikut mama, udah nggak apa-apa, mama aja, cukup mama aja sendiri. Asal kamu nurut sama orang tua, sekolah yang rajin, biar cepet pinter, biar cepet dewasa. Ntar kalau udah gede, biar ngebantuin orang tua, jangan dulu pacaran atau punya suami. Bakar-bakar jagung di rumahku sambil menunggu. Kalau Yati sih nggak masalah. Yang penting anak Yati rajin sekolah. Yati nggak perlu minta bantu sama anak. Kalau rezeki sih tergantung Yati, kata Yati. Ya ada yang ngasih di jalan ya Yati terima. Nggak ada ya udah, namanya Allah belum ngasih rezeki ke sononya. Ntar satu saat Allah pasti ngasih Yati rezeki entah dari mana. Asal kita harus berdoa sama Allah. Sejak awal, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka sekolah atau manggil-manggil mereka sekolah atau kelilingan cari anak sekolah. Mereka yang datang kok. Jadi saya ngelihat di situ bahwa minat mereka memang cukup tinggi. Ingin anaknya lebih baik dari orang tuanya. Walaupun mungkin lebih baiknya kalau orang tuanya cuma kelas 1 SD, anaknya kelas 2 kali gitu ya. Tapi dengan keadaan begini lama-lama mereka merasakan bahwa banyak perubahan yang juga bermanfaat untuk orang tuanya. Walaupun keinginannya mungkin nggak setinggi yang saya harapkan, tapi ada di situ. Jadi saya tinggal memupuk aja.
permulaan saya itu berpikir untuk angklung. Angklung itu adalah sebuah alat musik tradisional yang dimainkan oleh banyak orang. Bagaimana mereka harus bekerja sama. Sementara di lingkungan mereka kan individualnya, maksudnya gini, ya ini sampah-sampah yang aku kumpulin jangan sampai diambil orang. Seperti itu kan. Mengajarkan mereka kerjasama, mengajarkan mereka toleransi. Kalau awal-awalnya begitu ada yang satu orang salah, gitu. Sekarang it's okay, kita ulang lagi. Itu kan satu perubahan. Nah dengan itu mereka bisa bedain kehidupan itu seperti apa. Nah selanjutnya ya terserah, kalau mereka pengen memilih kehidupan yang gampang, itu pilihan. Kalau mereka mau berubah, bonus juga buat saya. Dan mudah-mudahan makin banyak yang punya pemikiran bahwa capek loh berjuang untuk sesuatu hal yang di luar kebiasaan mereka. Butuh betul-betul motivasi dan keinginan kuat untuk keluar dari situ. Dan itulah yang hanya kita bisa terus-terus dampingi. Kita bisa beri mereka kesempatan-kesempatan itu. Penuh dengan segala macam kegiatan yang kalaupun nanti mereka putus sekolah di tengah jalan, mereka itu sudah pernah mengalami hal-hal yang anak-anak sekolah itu juga ikut merasakan. Dan lebih banyak adalah kegiatan yang keterampilan juga ya, supaya kita coba juga untuk jual. Jual itu maksudnya bukan jual secara massal ya, tapi begitu ada produknya laku nanti kalau ada yang datang kita coba tawarkan. Supaya mereka itu punya pengetahuan bahwa cari uang itu bukan hanya jadi pemulung. Tapi kalau kamu produktif, itu bisa juga sebagai cara lain untuk mencari nafkah. Menurut Tini, kalau sekolah ini tidak ada, Tini tidak akan sekolah. Tini kayak seperti teman-teman akan membantu mama memulung, bekerja, segala macam. Kondisinya nggak sekolah, nggak bakal mencapai cita-cita. Pesan yang selalu dengan Bu Irina, jangan putus sekolah, terus jangan meninggalkan sekolah, gak boleh ingat pacaran dulu, kita harus sekolah dulu yang fokus agar cita-cita kita mencapai. Saya dari dulu percaya bahwa kalau kita berserah diri, melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, kemudahan itu akan ada. Dengan sendirinya awalnya harus dari kita sendiri dong. Apa yang kita punya, berapa yang kita bisa berikan, baik itu waktu, tenaga, atau uang juga. Oke yuk, ayo kita periksa bareng-bareng yuk. Duduk di tempatnya masing-masing. Ya, matahari terbit di mana? Timur. Timur. Jawabannya apa? Saya percaya bahwa orang itu kan melihat apa yang kita kerjakan. Jadi kalau orang bilang bikin proposal, saya bilang this is the proposal, aku bilang gitu ya. Dan kalau kamu mau berbuat baik kan bukan buat mereka tapi buat diri kita sendiri. Kalau mereka dapat manfaatnya itu bonus, menurut saya ya. Kalau kamu kerja di mana-mana orang juga milih. Sekarang susahnya tuh kan banyak orang nggak serius mau kerja. Karena mereka nganggap, naik aturan susah, jadi pemulung aja juga udah lumayan. 5 tahun ke depan apa yang kamu bayangin kamu tuh jadi apa? Maunya jadi orang sukses sih. Bangga tentunya. Bangga bahwa mereka bisa melewati masa-masa di mana pada umumnya
teman-teman mereka. Ya. Masa itu kan masa kritis menurut saya karena mereka juga masih labil dan mereka bisa melewati masa-masa itu ya untuk tidak mau menikah dulu, untuk ya punya cita-cita sebesar yang ibu tadi bilang. Tapi di situ kamu bisa ngumpulin dulu uang. Ya, ibu nggak tahu nanti kamu ditaruhnya di mana, bagian apa atau diterima atau enggak. Tapi at least ibu usaha. Makanya ibu bilang kalau nanti kamu punya istri, pilih istri yang mandiri. Jangan istri yang cuma duduk di rumah nungguin kasih duit. Kalau terjadi sesuatu, dia nggak akan. Cita-cita itu kan perlu dengan motivasi yang kuat untuk bisa sampai ke situ. Itu yang harus kita terus ini kan. Jadi perasaan saya terharu, bangga, juga was-was. Karena takutnya di tengah perjalanan hal-hal apapun masih bisa terjadi. Jadi bagaimana kita terus mendampingi, terus menjadi orang tua mereka. Nah, hari ini kita alhamdulillah dapat makan enak. Siapa yang mau baca doa dulu buat Bunani? Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Alhamdulillah. Ya terima kasih banget sama Bu Ina. Dia udah ngedukung Tini dari Tini SD sampai sekarang telah dibantu sama Bu Ina. Biar Tini cepet sukses, biar cepet gede, sayang sama orang tua, lulus sekolah, ya biar pada cepet kerja. Terima kasih buat Bu Irina dan guru-guru lain karena membantu belajar di sini. Mudah-mudahan Bu Irina dan guru-guru lain diberi kesehatan. Pertama nggak bisa dikerjakan oleh satu orang karena ini adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Saya ya melihatnya sebagai manusia lah ya gitu ya. Apa aja lah yang kita bisa perbuat karena kita nggak mungkin kan ngajak-ngajak orang. Kalau orang pun nanti melihat dan tergerak, silahkan. Saya cuma berharap mungkin satu ketika nanti sampah kita dikelola dengan baik. Dan mereka itu sudah punya basic untuk bisa merubah kehidupan.